Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rasa gembor-gembor. Dumate pikir dalan kalah mbek truk po suaramu po. Sahabat, di hari ini tanggal 7 Januari 2023 Inspiring Method S edisi spesial nih. Kita lagi di rest area mana? Salatiga ya. Ya, di belakang kita ada jalan itu. Ada Kok ketawa. ada jalan di belakang kita. Sahabat bisa lihat sendiri ya. Belakang kita. Belakang saya sama Pak Bos ya. Oke, ada saya Adistiano. Saya Basuki. Saya Lina. Saya Taufik. Pada hari ini kita juga mengambil tema yang cukup menarik. Apa itu Mbak Taufi? Kita mau ambil tema wujudkan mimpi. Wujud kami. Saya ngambilnya dari mana? Kan terusan dari kemarin, Pak. Oh. Terusannya kan di tahun baru. Ya otomatis kan punya punya harapan baru, punya keinginan-keinginan baru, resolusi 23 pengennya apa? Resolusi. Gitu. Tak kira resolusi iki sing ana ning kamera tok ya. Ya teman tadi punya mimpi kan untuk 2023. Kalau aku mah tiap Kesini aja tadi sudah mimpi kok. aku tiap hari mimpi loh. Ya Lin ya. Saya enggak ya Pak tadi. Gak itu soalnya Pak. Oke, maksudnya gimana tuh Mbak Taufi? Jadi di sini kita mau ngomongin ada beberapa hal ya, cara kita untuk bisa mewujudkan mimpi itu, gitu Mas. Jadi ketika kita benar-benar punya keinginan, kita punya mimpi, itu ya bagaimana caranya kita berusaha untuk meraihnya, kayak gitu. Dan di sini yang pertama itu kita harus berdoa dan bilang sama Allah, ya Allah aku pengen kayak gini loh, kayak gitu. Jadi biasanya kan doa itu kayak ditaruh di belakang ya, usaha dulu baru doa ya. Ih, saking cegak ya Mbak Taufik sama Gusti Allah ngomongnya bilang. Oh iya. Nah, Dia tekatan Mali dia Pak. Ya Allah aku pengen ku ini kayak gitu. Tapi kita ngomongnya di awal. Jadi kayak curhat, daripada ngomong sama yang lain kan mending ngomong sama yang punya segalanya kan. Soalnya kalau ngomong sama Lina jadi cerpen. Nah itu Mas. Ya Lin. Ya hati-hati aja lah. Nanti jadi ide cerpen juga itu Pak. Wah iya tuh. Lin, Jadi bahan ya. punya nganu nggak Lin? Untuk tahun ini pengen nganu nggak? Ngumpulin cerpenmu jadi antologi cerpen gitu nggak Lin? Sebenarnya pingin sih Pak. Kok sebenarnya? Pengen Ya, nggak? Sebenarnya saya pingin. Tapi Nek sing salahnya? Karena saya bingung caranya dan tidak tahu. Jadi belum terlaksana. Oke. Hanya masih dalam doa dan angan-angan saja. Gitu. Oh. Ngono nih. Gitu ya Lin ya? Oh, ngobrol dong Lin, makanya Lin. Makanya diutarakan lah Lin. Oh. Jadi kalau kita utarakan nanti kan bisa ke selatan, bisa ke barat, bisa ke timur. biar gak bosan. Nah, kalau ke utara terus kan bosan Lin. Dan itu kalau kamu sama Allah doa terus, malaikat gak akan turunin, gak wahyu. Waduh. Itu kamu harus sampaikan juga yang tahu kamu Lin. Waduh. Jadi memang ya Pak Bas, jadi apa yang tadi kata Mbak Taufi sih, ketika kita bilang sama Allah katanya, kalimatnya kan bilang, atau kita mohon lah sama Allah itu, ya tahapan manusia beda-beda. Kalau Nabi mungkin ketika ngomong sama Allah turun di wahyu malaikat tuh kan. Kayak nggak mungkin kalau dikasih juga seperti itu Nah, kan. Mbak Taufik sama Lina begitu diturunkan wahyu bingung malahan. Jatuh. Iki sopo. Kayaknya belum kenalan deh kok ada orang baru. Makanya itu. Dulu sahabat mata juga gitu Mbak. Jadi pengen punya radio, udah diomongkan. Nah itu Gitu Pak. toh. Kemana-mana ngomong tentang radio. Akhirnya ada yang tergerak, bukan tergerak sih, digerakkan oleh Allah. Akhirnya jadi lantaran kita punya radio, gitu loh. Gak mungkin jujuk-jujuk Allah nurunkan pemancar gitu, nyoh gitu kan gak mungkin. Mesti ada perantaranya, gitu Lin. Iya, iya, iya. Oh, makanya cerpenmu dikumpulkan Lin. Nanti disampaikan ke siapa, ke Andi atau ke Mbak Topi gitu toh. Siapa tahu nanti dibaca. Dan dihubungkan dengan yang ahlinya. Ya kita ngomong-ngomong di tepi jalan loh.
Iya Pak. Sambil duduk gitu, sambil bawa tongkat. Tongkat mau lipat enggak? Ini lipat Pak. Tongkat mulin? Ini Dilipat semua. Ini Jangan- kalau nggak dilipat bahaya Pak tokanya Pak. apa? Terbang sendiri nanti. Emangnya itu Ini putar. penyihir. Oh iya ada motor. Dan ini harus ada tata caranya Mbak. Harus bismillah dulu nih. Oh iya, mantra. Ayo mantra. Andi itu dulu mimpi bisa pakai tongkat dengan benar, Mbak. Karena dia belum bisa pakai tongkat dengan benar seperti apa. Ngomong, pakai salah, pakai hilang, pakai apa gitu. Akhirnya sekarang udah bisa dia. Oh, udah bisa ya, Dan Pak? milih. Milih, Pak. Oh, sing kandel-kandel sing gede-gede minta sama berusaha. Sekarang bisa milih Mbak. Kalau dulu asalkan tongkat gitu kan. Saya juga dulu nggak tahu fungsinya. Balik dan nggak ngerti. Yang penting Jangan-jangan stick drum yang mau pakai tongkat, Mas. Wah, jangan-jangan Apa iya tau? tuh. Walesan itu gue tongkat apa? Tahu walesan enggak? Walesan, Pak. Walesan tuh untuk mancing itu loh. Joran pancing itu loh. Dipakai tongkat. kadang sabut di rumah sabut pakai tongkat Mbak. Wah, jangan-jangan ketepuk pisang juga ya. Kamu tahu gak? Sendok di rumah sabut sering hilang. Mungkin juga aku lupa itu naruhnya. Astaga. Pakai tongkat. Gimana Mbak Topi lanjutnya Mbak Topi? Nah, terus ketika kita sudah menyampaikan keinginan kita kayak gimana, kita mau seperti apa gitu ya Pak Bes. Itu selanjutnya kita harus usaha, fokus dan kita istiqomah ya. Istiqomah untuk cara-caranya gimana sih untuk mendapatkan apa yang kita pengen. Karena kan kalau cuma doa aja kita nggak usahakan ya kayak gimana gitu kan ya Pak ya. Ya, terus kalau misalkan kita bisa mendapatkan apa yang kita pengen, apa yang kita impikan sesuai dengan usaha kita, berdasarkan jerih payah kita kan rasanya bangga banget gitu loh. Akhirnya gitu. Akhirnya. Berarti tetap proses gitu Iya, kan. menikmati proses ya. Jadi ketika prosesnya itu dianggap kita berat itu jangan ngeluh ya. Apa? Ketika proses itu berat gitu kan, kita jangan ngeluh ya. Anggap aja itu Di- sebuah perjuangan. Kalau kamu ngomong berat, jangan ngadep Lina. Enggak Pak, ngelirik sedikit tau Pak. Lin, Aku kok jadi takut nih ya. kamu pernah gitu nggak Lin? Punya Gimana? keinginan, punya mimpi, punya tujuan, kemudian Punya. berusaha. Cerita Lin, coba Lin, pengalamanmu Lin. Seperti misalnya nih. Bukan misalnya. Iya kan katanya disuruh cerita, Pak. Iya, tapi kan pengalamanmu Iya. bukan misalnya. Nah, Makanya- misalnya kan belum terjadi. Makanya saya yakin bercerita, Pak. Dengarkanlah, Pak. Seperti misalnya Lu lebih kan- saja lagi. belum sampai ceritanya. Misalnya saya ingin jadi penulis nih, Pak. Oh, gitu. Nah, saya kan berdoa nih, Pak. Nah, oh. Nah, usaha juga, Pak. Nah. Usahanya yaitu membuat tulisan terus menerus Nah. kan, Pak. Itu juga termasuk Udah berapa usaha, tulisan? Pak. Aduh, nggak saya hitung sih, Pak. Usahanya banyaknya kali Pak, sampai nggak terhitung Pak. Bener Pak. Dari Lina bisa nulis sampai sekarang susah Pak gitu ya Pak. Pinter dah jawabannya dah Pak. Ya Lin ya. Nulis di laptop, di braille, di chat ya Lin. Gitu. Aku nggak kepikiran sampai ke situ. Kamu ini Lin, apa namanya di cerpen itu biasanya kamu tuh sukanya nulis tentang apa? Macem-macem yang Misal- terlintas di pikiran. Oh gitu. Heeh. Yang sudah perpernah kamu tulis? Banyak. Apakah Horor, horor detektif, atau detektif, Roman. fantasi? Horor ada, fiksi. fiksi belum ada. Belum ada. Horor. Horor. Horor yang paling sering itu. Berapa? Dari 10-an itu berapa? Berapa ya? 4 apa 5 ya horor itu? Ada tokohnya Mbak Tovi ada? Mohon maaf ya, Aku. gak ada. Mentang-mentang pakai baju Lah putih yo nih. Lina nggak mau terang-terangan pakai nama Taufi Taufi. Oh gitu ya. Gak ada. Mungkin kalau atas nama Mas Andi ada ya. Oh kapan-kapan gitu ya. Cerita horor. Mas Andi jadi hantunya gitu ya. Oh gitu. Itu biasanya nih, misalnya horor itu Heeh. apa ya? Kamu asosiasikannya gimana? Misalnya gini, kamu mencerita di rumah atau di jalan atau gimana intinya? Latarnya itu gimana biasanya? Ada yang di rumah, ada yang di asrama,
Kayak asrama mana? Lah. Asrama mana? Rahasia dong. Asrama mana? Rahasia wis pokoknya. Terus kamu membuat imajinasinya gimana? Lin? Iya. Jadi kamu ternyata dari kecil ya? Mengalir aja. Ngalir. Heeh. Tuh. Hati banjir. Nah, ini juga ini nih. Mungkin di luar sana kan pada ini kan, pada penasaran. Linanya kan ternyata dari kecil gitu kan. Nah, ketika horor itu kan biasanya kan ada apa perwujudan gitu kan. Ini bentuknya kayak gini, ini kayak gini gitu. Nah, Lina ini enggak apa bisa mendeskripsikan itu enggak? Bisa. Bisa. Wow. Heeh. Gimana Wow. caranya? Iya. Contoh. Contohnya Contoh, gimana? misal gini. Aku pengen tutup kuping saiki. Misalnya pocong. Pocong itu bentuknya kayak bantal guling. Jalannya suka Sik. loncat-loncat. Sik. Kok Bantal bantal pocong itu satu. Kalau bantal guling dua loh, Lin. Dua Lin. Atau guling bawa bantal. Kayak SpongeBob kepalanya pocong. Bukan. Jadi pocong itu bentuknya panjang kayak bantal guling gitu ya. Nanti Beda bantal kocak. kan bantal guling, Pak. Bantal sama guling itu dua hal yang berbeda. Yaudah. Guling. Guling. Pocong itu panjang ya, kayak guling ya gitu ya. Oh. Nah, atasnya itu ada ikatannya kayak gitu. semacam kunciran kayak gitu. Kunciran. Nah, Merah putih gitu kuncirannya. kakinya tuh kayak diikat gitu ya. Jadi jalannya tuh loncat-loncat gitu. Oh, gitu. Terus tangannya tuh bersekap di depan tuh kayak gitu. Terus diikat juga tangannya. Ya, kayak gitu. Berarti kamu bayangin diri kamu sendiri loh. Iya, bukan. Aku kan bilangnya pocong. Lin, kamu tahu kamu nggak lihat apa-apa toh kamu toh? Itu bisa bayangin kayak gitu piye caranya dulu? Kalau bayangan saya masih ada, Pak. Oh, bayangan masih ada. Iya. Oh, karena ada lampu terus ada bayangannya gitu. Iya, kayak gitu. Oh, saya kamu prakteknya ke temanmu dulu. Iya, ada juga sih. Jangan-jangan pernah pegang. Enggak lah. Lainnya pocong apa nih? Mbak Kunti? Mbak Kunti. Emang kayak apa Mbak Kunti itu? Mbak Kunti ya kayak manusia kayak gitu-gitu. Nah, padahal itu gini loh, Lin. Mereka itu paling sebel kalau ketemu tunanetra loh, Lin. Karena nggak ketok. Percuma. Sumpah. Ya. Ditakut-takuti berapa ratus kali, ribu kali itu Nggak ketok. bosen Nggak dia. kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi hebat Jo. Lina bisa bayangin kayak gitu. Ya luar biasa, Pak. Makanya kan Karena gini loh. ya, Jadi teman-teman tunanetra yang dari lahir itu karena tidak punya memori visual, itu kalau mimpi juga mengaudio tok audio, loh. Gitu nggak, Lin? denger radio. Atau masih kebayang nggak, Lin? Ada Kalau gambar-gambar? mimpi itu nggak ada gambar-gambarnya sih ya. Nggak ada gambar ya? Cuma ya kayak Suara-suara tok? suara, kalau nggak suara kayak misalnya adegan yang bersuara gitu kayak lutak-lutak atau apa gitu. Lagi itu kerutak-kerutaknya apa? Ya, Ada gambarnya nggak? tergantung mimpinya apa. Ada gambarnya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, cuma suara-suara tok ya? Heeh. Oh itu. Jadi kalau ngimpi juga suara-suara tok. Beda dengan kamu tadi. Aku masih ada nih, Pak. Masih Ya. ada Karena kan kamu tunanetra visualnya. dewasa toh, masih Ah. punya bayangan toh. Mbak Bayangan. Topi juga sama toh. Iya. Gitu. Jadi ini untuk sahabat-sahabat informasi. Ini Iya. informasi rahasia ya Lin ya. Tunanetra yang dari lahir itu kalau mimpi ya kayak dengerin radio. Oh ya pilih ya. Sandiwara radio gitu ya Lin ya. Ya, Gitu. kurang lebih kayak gitu Kayak gitu sih. ya. Nggak ada gambarnya ya. Nggak ada. ini hanya dibuka di khusus IWE tahun ini. Di tanggal ini. Karena tanggal sebelumnya udah pernah. Tapi misalnya nih Lin, kamu punya sepatu lah misalnya gitu. Kan kamu pernah megang tuh sepatu kamu itu. Nah ketika pernah suatu saat mimpi benda-benda yang kamu punya itu juga tetap tidak ada bentuknya gitu. Ada bayangannya kalau yang Bentuknya ada gitu ya. Bentuknya kayak apa? ya persis seperti sepatu pada nyatanya kayak gitu. Oh gitu. Warnanya apa gitu kan? Oh, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Enggak. Peteng gitu. Heeh. Dia Hanya- sejati Pak. Cuman hitam yang dia suka. Nah, berarti kan alah lali. Jadi ketika sepatu gitu, itu terasa ketika ngimpi mbok pakai atau kamu bisa lihat Pegang. bahwa di situ ada sepatu gitu. Sepatu. Ketika dipakai. Ketika pakai toh, berarti kan Berarti tetap rasa, aja. rasa. Mainnya kan main rasa toh, Rasa. bukan masalah visual toh. Heeh, Ya Lin? Iya, Berarti apa yang disentuh ya gitu ya. iya. Ya, ya memang ibaratnya kan
kalau tunanetra itu matanya itu tangan kaki ya Pak? Nah, artinya kalau dikaitkan dengan mimpinya Mbak Topi tadi, itu akan bisa kita rasakan, bisa kita nikmati ketika sudah sampai. Sepatu untuk tunanetra itu kan goib ya Linda. Gak kelihatan ya Linda? Waduh, goib ngeri. Iya toh? Gak kelihatan toh? Nah, itu ketika dipakai atau dipegang baru terasa. Baru bisa, oh sepatu seperti ini. Sama cita-cita toh? Iya. Nah, kita kan nggak punya pernah cita-cita tunanetra nggak Pak? Enggak. Nggak toh? Pernah nggak cita jadi mahasiswa? Punya keinginan, mimpi? Belum kepikiran. Dulu? Belum. Enggak kepikiran sama sekali. Terus? Kalau tunanetra Apa? enggak sama sekali ya. Enggak. Setelah itu kok? Ya. Setelah sekolah gitu? Iya. Ada. Nah, kan Sampai punya SMA. keinginan kuliah toh? Iya. Nah, sementara kan kuliah itu sendiri kan nggak tahu kayak apa. Enggak Baru apa ya. bisa merasakan setelah jalani kan. Iya. Oh kuliah kayak gini. Soalnya kalau saya bicara kuliah itu saya nggak pernah ngelirik Andi. Ya dia. Nah, kenapa Pak? Katam. Kata. Oh, Udahlah tahu sendirilah. Karena kalau Mbak Tovi itu kesusu nih, keburu-buru. Kesusu, Pak. Hmm, belum saatnya sudah selesai. Dia tuh Pak. nggak bisa menikmati Pak. Aku bosen loh. Dia tuh orangnya nggak senang Pak. Beda dengan Lah ya, saya. bosen loh. Bosenan dia. Gitu. Ini Mbak lanjut. Nah, kemudian yang terakhir Pak, itu kita harus punya rasa cemburu. Wah, Hah? Apa? cemburu. 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 Horor nih. Ini horor nih. Nyambung sama yang tadi horor terkenya. Jadi cemburu di sini tuh gimana kalau misalkan kita tuh tahu orang-orang yang sukses, orang-orang yang menginspirasi, gimana mimpi kita itu tuh kita merasa dia aja bisa, harusnya aku jauh lebih baik dong. Dan kita di situ lebih semangat lagi gitu loh. Ayo, dan diraih kayak gitu. Jadi hati-hati Di. Bahasanya Mbak Topi cemburu Di. Makanya itu Pak. Horor Pak. Langsung anu Pak, langsung bersin Apa? Pak. Apa? Kok kamu langsung shock? Langsung shock aku. Shock. Jadi kak pemicu ya berarti ya? Hah? Pemicu. Ya, pemicu semangat. Gitu. Berarti sebagai energi. Ya, energi Energi positif kita ya, positif. yang pastinya ya. Memacu kita untuk lebih semangat lagi. Gitu nggak, lebih Lin? giat lagi. iya betul. Kalau ada tulisan orang lain yang bagus gitu, rasanya piye Lin? Ya siapa tahu bisa lebih Oh, daripada siapa mereka. tahu. Gak ada yang tahu. Mudah-mudahan. Oh ya. Tapi kamu ini enggak, Lin, dulu ada enggak ibaratnya pembanding. Oh, aku pengen seperti ini gitu kan. Punya idola nggak? Idola Idola. yang untuk Kalau tulis itu. idola Tulis. sih penulis Oh. nggak ada sih. Terus? Saya. Artinya nggak ada ki. Dia nggak pernah moco. Moco pengarangnya siapa nggak tahu. Oh itu tahu saya Pak. Tahu. Yang paling kamu suka. Ya kan karena tunanetra kan seringnya gitu toh. Dibaca isinya saja. Sekarang poster nggak penulisnya siapa nggak dibaca. Gitu. Jadi kalau orang awas Hah? begitu lihat buku di depannya kan sudah ada judul Iya, terus ada penulisnya. penulisnya. Sementara tunanetra ketika baca TXT itu kan langsung ke Langsung. isinya toh. Gitu. Kadang ada Pak di paling awal itu. Iya, Depan. paling awal kan sekali aja. Sekali. Nah. Tapi Gitu. sering dilewati. Seringnya dilewati toh? Enggak, kalau saya enggak. Oh enggak ya. wis. Bagus. Terus apa ininya? Apa ya? Ibaratnya kalau di kiblat penulisnya siapa kamu? Arahnya ke siapa? Terelie atau Habibur Rahman atau Aku paling suka sama penulis dulu. Nah, apa? Hah? Siapa? Sama penulis dulu, namanya Hilman. Oh. Karena saya suka banget sama serial Lupus. Oh, Lupus. Itu zaman cilianku ini. Konangan umure piro Mbak Topi? Berarti tua kamu seperti aku ya? Kenapa kamu sukanya kenapa, Lin? Ya karena seru, lucu, bisa menghibur kalau lagi sedih. Oh. Tapi Bisa kan jadi teman kalau lagi sepi, gitu Ya. Oh. sih. Gitu. Aku Tapi kan- main podo-podo karo Aminin lah. Oh. Kamu kontrak diperbarui ya, Pak? Hah? Kontrak diperbarui. Oh, sorry. Oh nya. Kalau horor, Lin, Kalau horor nggak menentu sih ya. Hmm. Kalau pengarang-pengarang sekarang? Jarang sih pengarang Jarang. sekarang ya saya. Aminah Bali. Kenapa malah lebih suka sama pengarang yang dulu? Karena Iya. dia orang tempo dulu. Lebih asik aja didengerin gitu sih.
Ya sebenarnya Oh. semuanya asik-asik sih. Bahasanya tunanetra gitu. Asik, Lebih asik seru didengerin, aja. Oh iya bukan didengerin. dibaca. Oh iya iya. Kan ada itu lebih asik kosakatanya gitu kan, lebih asik ininya gaya bahasanya gitu. Apalagi kalau yang bacain suaranya merdu, manis kayak yang waktu narator itu ya. Nah itu wah, Tambah asik tambah banget. deh. Aduh. Aduh, Andi, aduh. Soalnya udah terbiasa apa jadi udah gak ngefek kok ya. Yang penting sekarang kita tunggu nanti antologi puisinya Lina. Tahun ini ya, Lin, Di mana, Pak? diterbitkan toh. Diterbitkan. Lo di Sahabat Mata kan bisa. Dan ini kita targetkan akhir tahun ini Pas HDI gitu ya? Pas HDI dibaca semuanya, Lin. Pamerkan. Diterbitkan nanti. Bedah buku, bedah novel, bedah novel, bedah cerpen. cerpen. Antologi cerpen. Antologi cerpen. Yes, bahasa Jawa ini kumpulan cerpen. Kalau enggak karya bersama dengan kakak Kakak siapa ya? Amin Hambali dong. Oh, kirain kakak siapa? Lah kakak siapa? Kakak nggak tua tahu. ya, ya Lin ya. Kakak masa kakak tua. Udah yuk. Udah sore, udah mendung. Selautan. Ayo Pak Ini Taufik. agak Iya. rintik-rintik nih. Oke, kegiatan kita Mbak. Kegiatan kita. Ah, Kita mau ngadain itu ya Pak ya, malam sastra ya Pak ya. Sudah lo kemarin. Oh ya, maksudnya yang nanti kolaborasi Ya, sama IWG malam sastra. ya. Jadi untuk sahabat ditunggu aja kapan tanggal mainnya ya kan. Itu Terus nanti- di tahun-tahun besok kita Ramadan ada tadarus nasional, ya, ada pesantren. pesantren Pesantren Ramadan, ada TOT, Diklat. baca diklat Quran Braille, Brel. ada golbol, ada kurban, ada macam-macam dan sekali. tak lupa pondok kita juga insya Allah mulai dibangun lagi karena kemarin sempat berhenti bayar utang dulu, utangnya sudah lunas, ya kita mulai lagi. Gitu. Itu ya Pak, semoga kegiatan kita tahun ini itu kan dimudahkan dan dimampukan untuk kita terus berjalan kegiatan kita. Oke, akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.